Iya sih, aku udah nggak bisa membantah lagi. Soalnya kita harusnya lepas itu kalau ada luka batin atau tubuh yang sakit dibilang sini, supaya perjalanan kita ke depan itu lebih baik. Ngapain kayak tadi kan bawa-bawa ransel yang isinya batu, nggak ada gunanya juga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, sekarang hari ini buku apa yang kita bahas, sayang? Oke, hari ini kita kembali lagi ke A New Earth karya Eckhart Tolle. Jadi di buku ini kan kebanyakan bahasannya soal mengatasi ego, terus ya kebahagiaan diri, pokoknya gitulah. Nah, jadi di pembahasan kali ini kita mau sedikit berdebat nih soal subjudul dari yang ditulis oleh Eckhart. Di sini ada pembahasan yang kurang sreg nih. Judulnya adalah Terbebaskan dari Tubuh Sakit. Sebelumnya aku mau terangin dulu nih ya, tubuh sakit itu apa yang dimaksud di sini ya. Kalau yang aku tangkep dari aku baca satu buku ini, tubuh sakit yang dia tulis itu maksudnya adalah luka batin, luka psikologis kita gitu. Nih, misalkan aku contohin ya, misalkan ada seorang anak perempuan gitu, waktu masih kecilnya dia mengalami pelecehan misalkan ya. Nah terus udah dewasanya nanti misalkan dia nggak mau menikah gitu atau takut sama laki-laki, ya pokoknya gitu-gitulah, itu yang namanya luka batin atau di sini disebutkan tubuh yang sakit. Nah, tapi yang mau kita perdebatkan adalah di akhir subjudul ini ada yang kurang berkenan nih sama dia nih. Nih biar aku bacain ya. Jadilah dirimu yang utuh, bahkan seperti Bapamu di surga utuh. Perjanjian baru menjadi sempurna, itu di tanda kutip, adalah salah penerjemahan dalam perkataan bahasa asli Yunani yang artinya utuh. Maksudnya di sini, Anda tidak perlu menjadi utuh, tetapi jadilah apa yang sudah menjadi diri Anda dengan atau tanpa tubuh yang sakit. Nah, bagian mana nih yang kurang setuju? Jadilah apa yang sudah menjadi diri sendiri dengan tubuh yang sakit gitu. Bagaimana kita berjalan dengan tubuh yang sakit gitu. Seharusnya kan kita bisa berusaha untuk menjadi sembuh dari tubuh sakit itu tadi. Dengan cara yang saya contohin tadi kan, saya ceritain anak itu kena pelecehan dan gak mau menikah gitu. Padahal dalam itu semua kan bisa diatasi dengan cara ya ke psikolog gitulah. Ada yang bisa diceritain bagaimana itu tadi kisahnya dia tadi waktu kecil, bagaimana cara keluarnya. Terapi ya? Iya, jadi kita tidak berjalan dengan tubuh yang sakit gitu. Jadi yang kurang berkenan adalah kata-kata ini ya. Jadilah apa yang sudah menjadi diri Anda dengan atau tanpa tubuh yang sakit. Jadi kalau dipecahkan jadinya, jadilah apa yang sudah menjadi diri Anda dengan tubuh yang sakit atau tanpa tubuh yang sakit. Yang saya kurang berkenan itu dengan tubuh yang sakit ya. Jadi kita nggak bisa ya berjalan maju bersama tubuh yang sakit. Itu karena walaupun kita maju pasti beban ya jadinya ya. Bebannya tuh terlalu berat kalau kita bawa-bawa tubuh yang sakit gitu ya. Itu juga intinya gitu. menyulitkan dia nanti ke depannya. Kok kita ke depannya dengan sakit kayak gitu, kita nggak bisa melangkah dong. Bisa melangkah bebas gitu, harus bawa beban itu tadi. Iya sama kayak
orang lagi jalan tapi bawanya ranselnya isinya batu ini. Iya, jadi Kenapa? kita nggak bisa melangkah lebih Iya, maju lagi. kenapa nggak dilepas aja gitu bebannya dengan kayak tadi misalkan ke terapi, ke psikolog gitu ya. Iya betul juga sih. Tapi kan dia harus menjadi diri sendiri. Kalau dibilang kan jadi diri sendiri itu maksudnya udahlah terima aja gitu. Apa yang udah terjadi ya udah terjadi. Emang itulah apa istilahnya takdirnya gitu. Ya emang kalau udah terjadi kayak gitu sih ya nggak bisa disalahin gitu kan. Kalau kita udah ditakdirin Tuhan, udah terjadi hal yang seperti itu, ya udah terjadi aja gitu. Tapi kan hal tersebut kan ya kita boleh lah ibaratnya meratapi gitu, termenung kenapa hal itu bisa terjadi ke saya gitu, ke orang itu gitu. Padahal saya nggak salah nggak apa gitu, tapi kenapa Tuhan nakdirin itu ke saya gitu. Ya udahlah, kalau udah berjalannya waktu ya kita harus nyari jalan keluarnya supaya nggak terjerumus hal itu terus gitu. Pasti ada jalan keluarnya buat mencapai itu ke depannya nanti. Jadi lebih baik ya. Soalnya hidup itu harus lebih baik dari hari ini ya. Kalau kita bawa tubuh yang sakit, otomatis nggak bakal bisa lebih baik. Yang ada kita malah tambah terpuruk soalnya bawa beban kan. Iya. Iya sih, aku udah nggak bisa membantah lagi. Soalnya kita harusnya lepas itu kalau ada luka batin atau tubuh yang sakit dibilang sini. Itu kita harus lepas supaya perjalanan kita ke depan itu lebih baik. Kalau ngapain kayak tadi kan bawa-bawa ransel yang isinya batu, nggak ada gunanya juga itu. Bisa kita lepasin dikit-dikit, ibadah di ransel itu ada batu banyak gitu. Ya udah kita lepasin satu per satu. Jadi setiap langkah kita akan lebih lama kelamaan akan lebih ringan dan kita bisa melangkah lebih cepat lagi gitu. Iya benar. Nggak bisa juga langsung kita lepas semua bebannya ya. Nggak bisa, karena tetap butuh proses. pasti harus perlahan-lahan ya. Kayak misalkan yang tadi, kalau ada seorang anak kena pelecehan, kita nggak bisa langsung dibuang begitu aja, anggap nggak pernah terjadi apa-apa, itu nggak mungkin. Kita harus kembali lagi ke kunci nomor 1 kehidupan ya, ikhlas. Kita harus ikhlas bahwa itu emang udah terjadi sama hidup saya. Nah sekarang saya udah mau move on, saya mau melepas itu semua, saya lupakan. Nah yang penting ke depan saya harus lebih baik dari yang kemarin-kemarin dan bahkan hari ini. Jadi kita nggak usah ya merenungin terlalu lama gitu. Tetap harus dilepas ya intinya. Terus ada satu lagi yang kurang serak juga ya. Jadilah dirimu yang utuh. Kita nggak bakal bisa jadi utuh kalau bawa-bawa beban terus gitu, masih nyokol aja itu beban di hati kita kan. Jadinya kan berat ya, pokoknya intinya itu berat. Jadi malah jiwa kita tuh digerogoti sama dendam. Misalkan kayak tadi kan dilecehkan, jadinya dendam sama semua laki-laki dianggap sama, semua laki-laki dianggap buruk gitu. Intinya harus dilepas supaya lebih baik bagi sesama dan lebih baik buat diri dia sendiri juga gitu. Mungkin kebaikannya ada, jadi kita lebih waspada atau lebih hati-hati gitu ya. Tapi tetap nggak boleh disimpan terlalu dalam gitu, malah yang jadinya curigaan. Kalau hati-hati kan nanti kalau disimpannya terlalu dalam jadinya curiga ke semua orang kan. Iya intinya gitu, harus dilepas. Soalnya untuk menjadi diri kita sendiri itu adalah diri kita yang terbaik. Being yourself is being your best self. Jadi diri versimu yang terbaik gitu. Jangan sampai kita di versinya itu versi buruknya kita karena masa lalu kita gitu. Ada yang mau tambahin lagi? Ya mungkin buat
ada permasalahan yang sama, mungkin orang-orang di luar sana yang punya permasalahan yang sama, ya udah mungkin bolehlah merenungin masalah itu, tapi jangan terlalu lama gitu. Kalau terlalu lama kan nantinya ya nggak bisa maju buat melangkah selanjutnya gitu. Kita ya bolehlah cerita ke keluarga, ke teman yang Percaya. dipercayai. Jadi kita bisa Lebih ringan tenang. ya. Lebih ringan aja. Ya gitu tadi, seperti kita menggendong tas yang berisi batu gitu. Kalau kita curhat ya udah batunya tinggal satu, terus kita apalagi tinggal satu, lama-lama kan enteng kan buat kedepannya. Jadi sebenarnya buku ini adalah salah satu buku terbaik yang pernah aku baca. Cuma kita ada yang mengganjel aja di bagian yang tadi tuh. Jadilah apa yang sudah menjadi diri Anda dengan atau tanpa tubuh yang sakit. Kita jangan sampai menjadi diri kita dengan tubuh yang sakit. Kalau tanpa tubuh yang sakit ya jelas itu boleh. Kalau dengan tubuh yang sakit ya sebisa mungkin jangan. Soalnya itu bisa berbahaya buat masa depan kita juga. Ya, menurut kita segitu aja sih pembahasan dari New Earth karya Eckhart Tolle. Silakan tutup Ya aja. udah, sekian dulu pembahasan dari kita. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman bisa ambil. Terus dukung kita berdua dengan like, comment, share, dan lain sebagainya. See you next time.